Musafahah itu secara bahasa atau etimologi berasal dari kata as-safhu. Safhu. As-safhu itu maknanya muka. As-safhu itu juga artinya pipi. As-safhu itu juga artinya memaafkan. Maka yang disebut dengan musafahah disebutkan dalam kitab Lisanul Arab kamus itu ya. Mufa'alatun min safhil kaffi bil kaffi, adalah saling menemukan muka dari telapak tangan. Ini muka, ini punggung ya. Jadi yang ditemukan adalah ini mukanya, muka ini punggung. Antar muka telapak tangan dengan mukanya lagi, wa iqbalil wajhi alal wajhi, dan menghadapkan muka dengan muka wajah dengan muka wajah. Jadi lek salaman tangannya ini telapak tangan bertemu, kemudian wajahnya saling melihat. Lek salaman situ melengosono situ. Bersalaman itu, jadi ini adalah syariat, ada syariatnya bersalaman. Bersalaman itu banyak sekali macamnya. Contoh misalnya, salamannya orang Jepang tatkala bertemu itu saling membungkukkan badan, bungkukkan arigato, arigato. Kemudian ada juga tradisi di Amerika Selatan adalah saling bersalaman biasa sesama lelaki, tapi kalau lelaki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan salamannya adalah dengan cipika-cipiki. Itu yang di selatan. Di Amerika Utara itu salamannya adalah salaman biasa, cuma diakhiri dengan yang disebut dengan finger snap, jentik sama jentik. Apa? Jari apa ini? Kelingking. Kemudian tradisinya orang Cina kalau bersalaman itu salaman tapi sambil menggoyang-goyangkan. Tidak tahu, mungkin orang Cina tahu kalau orang salaman itu bisa menghapuskan dosa, bahkan merontokkan dosa. Dan merontok kan itu. Ada seseorang bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, kalau kita bersalaman ayan hani, apakah kita membungkuk seperti bungkuknya orang Jepang itu?" Lah, afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah kita kemudian merangkulnya kemudian cipika-cipiki? Lah, tidak. Apakah kita memegang tangannya kemudian bersalaman? Nah, tidak Rasulullah. Itu salamannya orang Islam. Maka salaman itu bukan bid'ah. Sehingga ditanya oleh Qatadah, apakah ada aktivitas bersalam-salaman pada sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW? Maka kemudian Anas menjawab, nah, iya ada. Maka itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat baginda Rasul itu tatkala datang dari bepergian jauh, ya, idza qadima min safarin ta'anaku, tatkala salah seorang datang dari bepergian jauh baru kemudian bersalaman sambil berpelukan.
itu khusus datang dari bepergian jauh. Di tradisi kita biasanya dipraktekkan kalau ada orang habis haji, habis umroh, karena itu perjalanan jauh. Pada hadis yang pertama, baginda Rasul bersabda, "La min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ufira lahum ma qabla an yaftariqa." Rawahu Abu Dawud. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian saling bersalaman kecuali diampuni dosa dari kedua orang tersebut sebelum keduanya berpisah. Ini keutamaan bersalaman, bisa menggugurkan dosa. Di dalam hadis yang lain, fasafahahu tanatsarat khatayahuma kama yatanatsaru waraqus syajar. Di hasyiah itu di catatan kaki ada. Kalau orang bersalaman, maka rontoklah, berguguranlah dosa-dosa dari kedua orang tersebut sebagaimana dedaunan itu berguguran, rontok. Di dalam hadis yang lain, tahatat anhuma dzunubuhuma, maka akan rontok dosa-dosa dari kedua orang tersebut kama yatahatul waraq anis syajaratil yabisah fi rihi yaumin asif. Dosanya itu rontok seperti rontoknya dedaunan yang mana pohonnya sudah kering kemudian diterpa oleh angin yang kencang. Di dalam hadis yang lain, dosanya akan diampuni walau kanat dzunubuhuma mithla zabadil bahr, meskipun dosanya banyak sebanyak bumi di lautan yang ada di seluruh permukaan bumi. Kemudian di dalam hadis yang lain, redaksinya mirip-mirip tapi ada tambahannya. Contohnya begini, idzal taqal muslimani fatasafaha, tatkala dua muslim bertemu, wa hamidallah, kemudian keduanya mengucapkan memuji Allah, kemudian wastaghfarah, kemudian keduanya saling beristighfar, ghufira lahum, maka keduanya akan diampuni. Maka ini bisa dibuat doa. Jadi kalau bersalaman memuji Allah sama istighfar, ya, alhamdulillah, astagfirullah. Kalau bersalaman itu alhamdulillah, astagfirullah. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan fayusalliyani 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dua orang muslim bertemu bersalaman, kemudian keduanya membaca shalawat, maka bisa ditambahkan setelah alhamdulillah, astaghfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasul itu kalau bersalaman maka tidak melepaskannya, sehingga Rasul mengatakan atau berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kalau bisa disimpulkan begini, doanya orang salaman itu biasanya, kalau orang kadang bertanya, kalau kita datang haji itu kan salamannya dengan berpelukan, itu membaca apa? Itu bacanya bukan ngarang-ngarang, ya baca ini. Ya, dia tidak harus berpelukan, pokoknya salaman tatkala bertemu atau habis bepergian jauh bersalaman tatkala bersalaman, supaya lebih kita meneladani sunnahnya kanjeng Nabi. Alhamdulillah, astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu doa
tatkala kita bersalaman. Bersalaman itu tidak hanya manfaat urusan ukhrawi, dileburnya dosa, tapi orang bersalaman itu juga ada manfaat duniawi ya. Apa manfaatnya? Kata baginda Rasul, tasafahu yadhabil ilm. Saling bersalamanlah kalian, maka akan hilang al-hilm, unek-unek olo, kerentek jelek yang ada di dalam hati. Itu kan bisa hilang dengan salaman. Ternyata di dalam penelitian, orang bersalaman itu akan direspon oleh badan, oleh tubuh dengan memproduksi hormon namanya endorfin. Ini kata dokter. Hormon endorfin itu adalah hormon yang merangsang seorang untuk menjadi bahagia. Maka kalau kamu lagi bete, susah-susah, sakono koncone salah kono kabeh, insyaallah susahnya berkurang dan akhirnya akan menjadi bahagia. Zaman Kanjeng Nabi, Rasul itu sudah ngelem memuji orang-orang Yaman. Rasul berkata kepada para sahabat, para sahabat, qad ja'akum ahlul Yaman. Para sahabat, lihat, datang kepada kalian penduduk Yaman, wa hum araqu quluban minkum. Orang Yaman itu lebih lembut hatinya daripada kalian. Dan kemudian baginda Rasul berkata, wa hum awwalu man ja'a bil musafahah. Mereka adalah orang yang pertama kali bermusafahah, bersalam-salaman, itu orang Yaman. Dari Yaman nularlah Indonesia, semuanya bersalam-salaman, tahlilan salaman, muslimatan salaman. Salaman itu disunnahkan, disyariatkan tatkala indal liqa, tatkala bertemu. Kalau orang Indonesia bukan hanya bertemu, mau berpisah juga salaman. Dan bersalaman itu ada aturannya, diantaranya harus satu jenis, sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Iku sing gare dadi ganjaran. Lah sama lawan jenis itu bukan oleh ganjaran, malah oleh dosa. Maka dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, wallahi demi Allah, Rasul tidak pernah bersalaman dengan wanita. Bahkan ketika baiat, Rasul tidak pernah bersalaman dengan wanita. Dan baginda Rasul sendiri bersabda, inilah usafihun nisa, aku gak pernah salaman karo wadon. Kemudian bagaimana tatkala pandemi seperti sekarang? Bukankah kita dilarang untuk bersalaman? Di dalam kitab Fathul Mu'in, ada yang ngaji Fathul Mu'in ya? Yukrahu musafahatu man bihi ahadun. Makruh hukumnya bersalaman dengan orang yang punya penyakit, yang mana penyakitnya itu berpotensi untuk menular, kal abrasi wal ajdami, sebagaimana baros atau juda, penyakit lepra itu menular. Kalau sekarang ya corona ya. Maka itu hukumnya makruh bersalaman dengan orang yang kiranya berpotensi menularkan penyakitnya. Di zaman baginda Rasul itu ada segolongan orang datang kepada Kanjeng Nabi untuk dibaiat. Kemudian salah seorang di antara mereka itu ada yang terkena penyakit judam itu. Maka yang lainnya Rasul menyalami, dibaiat itu dengan disalami. Kemudian khusus untuk orang yang sakit itu
Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya riwayat Muslim, inna qad bay'naka, aku sudah membaiatmu farji, wis balik, gak salah mas, wis tak baiat sabar ya wis cukup gitu, artinya gak salah.